Nah ini legal, ini udah jelas nih. Oh, udah jelas legal ya. Ada pitanya nah, ya. pita cukainya ini. Kalau dia nggak lapor ke bea cukai, nanti dibongkar di mana aja itu namanya ilegal. Bu, barang Anda ketahan katanya. Silakan bayar sekian. Iya. Transfer dalam sekian, kalau enggak mau dipenjara. Bunga kenanga indah dirangkai, bunga dibawa menyeberang pulau. Mau tahu info tentang bea cukai? Nonton saja obrolan Tungtau. Halo sahabat ngopi, selamat datang di OTT Obrolan Tungtau. Hari ini kita berada di Tungtau Bandara, Depati Amir, Pangkal Pinang. Nah, ngobrol-ngobrol kita pagi ini, saya kedatangan tamu dari teman kita dari Bea Cukai. Iya. Saya perkenalkan Bapak Agung Hermawan. Agung. Iya, Bapak sehari-hari bertugas di Bea Cukai Bea cukai Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Iya. Oke. Nah, pagi ini kita mau banyak bertanya nih Pak soal Bea Iya. Cukai. Jadi saya ini mau mewakili orang awam ini Pak. Ya. Ceritanya nih kalau Bea Cukai, cukai, mendengar kata cukai aja kayaknya orang kayaknya agak Apa serem, gitu ya, agak cukai. apa gitu, Iya. agak serem gitu ya Pak Agung ya. Nah, kira-kira Bea Cukai ini sendiri ini sebenarnya itu dia punya fungsi dan tugasnya itu apa dan ada di sebenarnya di departemen apa dia di? Oh iya. Jadi kalau bea cukai itu sebenarnya kalau di sini namanya kan bea cukai Pangkal Pinang ya. Itu unitnya itu sebenarnya unit vertikal kalau kita bilang. Nah dia itu di bawahnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu adanya di pusat. Nah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu di bawahnya kalau kementeriannya Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Ya. Nah kalau kita sendiri di bea cukai Pangkal Pinang ini ngawasinnya di wilayah Pulau Bangka. Jadi satu Pulau Bangka kita yang ngawasin. Oh gitu. Ya. Meskipun posisi di Pangkal Pinang itu bertugas untuk seluruh Pulau Bangka. Betul, satu Pulau Bangka. Kalau di Belitung? Di Belitung ada lagi, itu namanya bea beda. cukai Tanjung Pandan. Nah kita nanti ada kanwilnya di Palembang. Nah kanwil Palembang itu ada membawa 4, kita namanya kanwil Sumatera bagian timur. Kanwil bea cukai Sumatera bagian timur itu mewakili 4. Salah satunya bea cukai Pangkal Pinang, Tanjung Pandan, Palembang, sama Jambi. Oh begitu, sebutnya Bea Cukai wilayah Sumatera bagian timur. Oke, Iya. nah sekarang kita ngomong soal cukai. Apa sih kira-kira produk yang kena cukai, yang tidak kena cukai itu masyarakat biar paham gitu loh. Oh iya, mungkin sebelum ke cukai saya jelasin dulu ini kali ya tugas bea cukai dulu ya. Boleh. Tugasnya bea cukai. Kalau bea cukai itu kalau kita ibaratin ya biasa ya, itu kayak satpam kompleks sebenarnya. Jadi ibaratin negara ini kayak komplek gitu, kayak komplek. Kita itu yang kayak satpamnya, yang jaga yang barang masuk dan keluar ke Indonesia. Benar. Jadi misalkan ada orang dari luar komplek nih mau masukin barang, itu nahan kita bea cukai. Ya kayak satpamnya lah. Ini barangnya apa? Ini barangnya boleh masuk atau enggak? Atau kalau mau masuk, wah harus izin dulu ketua komplek. Oh gitu. Ya kayak gitulah. Itu ibaratnya bea cukai di situ. Iya. Kalau di secara ketentuan bea cukai itu tugasnya ada 4 C. Itu biasanya kita bilang gampangnya RCTI. RCTI itu gampangnya. R itu revenue collector, berarti yang mengutin tuh. Ya. Oh kalau ada bea sama cukai itu kita yang mungut. Oh iya, yang pemungutnya ya. Revenue collector. Yang kedua C community protector. Jadi barang-barang yang masuk itu kita yang nahan. Kita nahan barang ini harus pastiin aman dulu baru boleh masuk. Oh, keamanan dari produk yang masuk itu pun harus dicek. Betul, harus dicek. Wajib dicek. Itu. Ya, siapa tahu masuk komplek bawanya bom, misalkan atau narkoba. Iya, betul. Itu tugas utama itu ya. Oke, terus T-nya itu T, RCTI, T-nya itu Trade Facilitator. Trade Facilitator. Jadi kita fasilitasi perdagangan. Buat ekspor impor gitu? Ekspor impor termasuk. Oh, gitu. Nah, itu Trade Facilitator. Yang terakhir Industrial Assistant. Industrial Assistant Ya, itu mengasistensi perusahaan-perusahaan industri. Ternyata cukup luas ya bea cukai itu. Yo, saya pikir itu kalau saya di bandara itu kan petugas bea cukai itu. Iya. Oh ini, yang ini masuk red line, kena tarif berapa? Benar. Pikiran saya itu coba seperti itu. Itu salah satu tugasnya yang di bandara. Yang di bandara. Padahal tugasnya masih banyak. Masih banyak yang lain. Oke, menarik ya. Oke, sebelum kita lanjutin perbincangan kita pesan kopi dulu sebentar ya. Iya, Oke.
Biasa minum di Tungtau apa nih? Kalau saya di Gabek. Oh, di Tungtau Gabek. Dekat kantor. Ya, dekat kantor. Oh ya. Iya. Iya, Nur. Iya, ya. Silakan Pak. Oh, iya, boleh. Ada menu camilan yang lain juga banyak Nah, kok. saya favorit ini sih, udah kopi all. Oh, kopi O, Paling panas favorit. apa? Yang dingin. Yang dingin. Kopi Yang es. OS. Ya, nggak pakai gula. Oh, nggak pakai Nggak pakai gula. gula, iya. Oke. Oh, udah paling favorit itu lah. Sama deh saya. Kopi OS tanpa gula. Camilan Pak mungkin ada yang lain. Ini aja Roti? cukup. Roti atau pisang goreng atau? Ini aja udah, nggak apa-apa. Oh, Kopi cukup aja. kopi aja. Ya. Oke ya. Iya. Kopi OS tanpa gula 2. Iya, makasih ya Ya, makasih ya. Nur. Iya. Iya. Oke. Nah, sebelum kopinya datang kita Iya, iya. lanjut ngobrol lagi ya. Oh, jadi ternyata ada istilah tuh RCTI, sahabat RCTI, kopi ya. betul. Jadi mereka juga mengkolek income untuk Betul. untuk Departemen Keuangan, kemudian memproteksi juga, Betul, melindungi sebagai fasilitator untuk membantu perdagangan ke luar negeri, sama sekarang ini asisten dari industri ya. Industri, betul. Ya. Jadi nggak ngomong hanya industri besar, tapi Iya. yang UMKM juga Betul, betul, dibantu betul. sama dari Bea Cukai. Terus ini. terkait penerimaan nih, Cek. Kadang dikit ya nggak apa-apa ya. Oke. Kan penerimaan itu orang taunya bea cukai. Kadang suka tukar-tukar tuh bea sama cukai itu apa? Padahal itu yang beda, Cek. Oh iya, betul betul. Beda. Gimana tuh Pak? Nah, kalau bea itu nanti kaitannya sama barang-barang yang masuk atau keluar. Itu namanya bea. Jadi misalkan bawa barang dari luar, pas masuk itu nanti kena bea, namanya bea masuk. Itu ada Itu standarnya pajak nggak Pak? juga, ada. Minimal berapa yang kena bea masuk? Ada. Nanti ada dijelasin. Yang satu lagi kalau misalkan keluar, itu namanya bea keluar. Cuman nggak semua barang kena bea keluar, Cek. Oke. Nggak, cuman 5 aja lah. Itu nggak banyak. Terus kalau cukai, itu baru yang tadi Cece tanyain tuh. Ya. Nah, cukai itu cuman untuk barang-barang yang tertentu lah. Yang biasanya dia dibatasin karena punya dampak yang negatif Buat buat Indonesia, buat tubuh juga Ya. bisa. Nah, kalau cukai itu cuman kenanya ketiga aja. Ya, apa Tiga. Yang satu tuh ke hasil tembakau. hasil tembakau? Hasil tembakau itu ya spesifiknya kayak rokok. Oke, rokok. Rokok itu rokok kena cukai. Yang kedua minuman mengandung etil alkohol kalau namanya itu Ya. minuman alkohol lah itu ya. Yang ketiga etil alkohol. Etil alkohol itu bahan baku buat bikin minuman alkoholnya. Minuman alkohol. Oh iya. Jadi cuma bahan tiga itu. bakunya, ya. Cuma Cuma tiga tiga itu. itu. Iya. Nah, itu kena cukai atau ada pembatasan jumlah masuk? Itu kena cukai. Kalau pembatasan masuk juga ada juga. Ada juga. Kan beda tuh. Kalau dari luar berarti ada pembatasan masuk. Ya. Tapi kalau misalkan produksi dalam itu kena cukai langsung. Oh, langsung kena cukai. Iya. Oh. Kalau dari luar berarti kenanya double dia. Oh ya. Kena bea masuk juga. Kena bea masuk juga, kena cukai juga. Iya. Oh, nah ini. Nah, sekarang ini kan saya sering dengar nih Pak, Iya. ada barang-barang yang pasar gelap Iya, atau iya, apa iya. istilahnya ya, yang nggak kena cukai. Nah, Iya, iya. oke, kopinya datang. Oh ya. Kita bicara soal barang legal dan barang Ilegal, ilegal. ya. Nah, itu membedakannya gimana tuh Pak? Kalau rokok ini kan ini banyak juga nih. Sebenarnya rokok itu yang ilegal ya. Iya. Kalau rokok ilegal itu sebenarnya ciri-cirinya gampang, Cek. Kalau misalkan rokok itu murah, ya murahnya kebangetan lah. Murah sampai ada harganya tuh yang sampai 3.000, 4.000. Ada satu bungkus tuh 6.000. Itu udah jelas. Itu pasti nggak ada cukainya. Ya, kan Pasti cukai itu nggak. gede ya. Itu pasti nggak kena cukai. Pastilah, saya bisa pastiin. Terus biasanya orang jualnya itu sembunyi-sembunyi, Cek. Tempat-tempatan. Tidak di nggak tempat. nggak dipajang. Nggak dipajang. Ya. Oh, Itu kalau ya. secara kita nerka-nerka ini ilegal atau enggak. Tapi kalau ciri-cirinya ada. Kan setiap barang kena cukai itu, yang tadi kayak rokok itu harus pakai pita cukai, Cek. Ya, Kalau ada yang ngerokok enak tuh lihat. Iya, di udah rokok ada kelihatan ada pita cukainya. cukai. Ya, saya betul. Iya, Nah, iya, betul. ciri-cirinya kalau ilegal itu ada 5. Yang pertama, misalkan kalau di pita cukainya itu kosong, jadi nggak ada pita cukai, rokoknya Ya, polos. polos, tidak ada Nah, itu tempelannya. jelas. Itu jelas tidak ada paya cukai. Itu ilegal. Yang kedua, ditempelin, tapi pakai pita cukai yang bekas. Ya. Ditempelin tetap, tapi pita cukai bekas yang lain itu kelihatan nanti di pinggir-pinggirnya dia habis Nggak rapi dibuka, gitu. dipasang lagi nggak rapi. Oke. Kadang rusak, kadang Oh iya, rusak. kadang-kadang udah bekas dibuka Udah ya. bekas kan. Ya. Oke, Terus yang ketiga, pita cukainya palsu. Kayak hasil Nah. printeran. Jadi nah kita itu nge-print tuh sendiri. mungkin itu kita harus lebih waspada ya, Nah. karena kalau cukai kayak begitu yang udah di print tuh mungkin kelihatan seperti asli. Bener. Padahal palsu. Padahal palsu. Nah. Itu kelihatannya kalau pakai, kita kan ada alatnya. Ya. Pakai sinar UV pun kelihatan.
Oh, seperti uang gitu ya? Ada, Iya, ada, kelihatan di kelihatan. belakangnya ada logo Iya. air apa Kalau hari gitu. kepemimpinan biasanya nggak mungkin Oh, ada gitu. itunya, itu kelihatan. Atau dari ini pun kelihatan. Oh, ini palsu nih, kelihatan kok. Hasil kepemimpinan sama yang asli itu pasti beda. Oh gitu. Kelihatan. Oh. Itu iya, tiga iya, ya tadi iya. ya. Ya. Yang Nah, keempatnya itu kita namain salson, kelimanya salto. Salson itu di Salson. salson itu Ah. lebih enak bahasanya ya. Ah. Salah personalisasi. salah personalisasi. Nah, di pita cukai itu udah jelas, Cek. Di situ ada nama perusahaan. Iya, Ada nama perusahaan. Nah, di rokoknya juga ada perusahaannya. iya Nah, kalau betul. perusahaannya beda, itu legal. Oh, oh itu salah personalisasi. Oh, nggak sama dengan sama. yang punya Punya perusahaan brand rokoknya lain, siapa ditempel di ditempel yang lain. lain. Oke, itu salson. Iya. Terus yang Satu terakhir lagi tadi saltuk, salah Saltuk. peruntukan. salah peruntukan. Salah peruntukan tuh pita cukai juga spesifik, Cek. Di situ misalkan 12 batang, 20 batang, itu ditulis di pita cukainya. Oh gitu. Terus misalkan dia dari mesin atau dari tangan, SKT, SKM, itu iya, juga ada. Iya, iya, iya. Iya. Oh, itu ada ininya Ada ya. ininya. Nah, kalau misalkan rokoknya ditulisnya, rokoknya dari mesin, ternyata pita cukainya dari tangan, pakai tangan. nah itu udah jelas Itu ilegal. beda tarif ya, Pak? Beda tarif. Oh, beda tarif antara Kalau yang pakai tangan itu kan lebih tradisional ya. ya, itu karena lebih untuk ini. menyerap tenaga kerja Tenaga jadi kerja lebih banyak, cukainya ya. cukainya lebih kecil. Cukainya lebih kecil. Kalau pakai mesin cukainya lebih gede. Cukainya lebih Makanya besar. buat hindarin tuh selisihnya tuh mereka ambil. Oh, jadi dipakai yang Iya. untuk tangan itu ditempel di yang hasil produksi Nah, mesin. betul, kayak Seperti itu. Itu namanya saltuk, Saltuk, salah peruntukan. salah peruntukan ya. Oke, sahabat ngopi. Jadi Iya, iya. ada dua istilah baru nih saya dengar pagi ini. Saltuk sama Salson. salson. Oh, Iya, gitu ya. Oke, nah ini kita bicara soal rokok elektrik ya. Nah, sekarang kita bicara tentang regulasi memasukkan barang dari Iya, luar iya. ke dalam. Itu bisa dijelaskan sedikit nih, Pak Agung? Ya. Kalau ini ada beda-beda, Cek, Iya. kalau masuk tuh. Hmm. Ada yang via kargo, yang kayak perusahaan-perusahaan gede tuh, itu kan via kargo. Ya. Ada juga yang dibawa langsung. Itu yang Hand sering carry. di TV yang Yang ya. hand carry. Ya, hand Itu carry. namanya barang bawaan penumpang. Atau Ah. ada juga yang dikirim, Cek. Ya, Yang dikirim misalkan lewat kantor pos, lewat FedEx, DHL. ya, betul. Nah, Kayak itu dari, namanya barang kiriman jadilah. ya, nah, Kita bahas yang paling umum aja ya, Ya. yang dibawa langsung. ya, Nah, kalau yang dibawa langsung itu masuk aja, Cek. Cuman ada pembatasan. Pertama, barang itu harus barang pribadi, bukan barang jualan. Oh gitu, ya, oke. Kalau yang buat jualan nggak boleh, itu pasti nanti bakal kena. Aha. Tapi kalau barang pribadi dibatasin maksimal itu $500 $500 per orang. per orang. Kalau misalnya satu keluarga 5 orang, Ya, boleh kali dibagi lima. 5. Kali Oke, lima. ya, oke. Itu Benar-benar yang per orang. pribadi, per Iya, orang. Oh, 500 ya. kali 5. Hmm. Nah, itu kalaupun misalkan ya, Cek, pas masuk ternyata lebih $700. Nah, Yang kena itu cuma selisihnya. selisihnya. Bukan 700-nya ya, selisihnya. Oke. 700 kurang Berarti 500. kalau kita membawa barang dari negeri, kita harus bawa struknya ya? Kalau bisa sih bawa. Ya, jadi untuk menentukan bukti. harganya, buktinya Betul. berapa. Oh, Betul, gitu. itu lebih Oke. enak. Ya, Lebih itu enak buat yang pemeriksa sih sebenarnya ya di situ. sebenarnya ya, Iya. begitu memudahkan pekerjaan dari bea cukai Benar. sendiri gitu ya, kita membawa itu. Oke, ya, oke. Nah terus yang selain bawaan pribadi yang Bisa membantu itu juga ada lagi? barang kiriman. Oh, sorry. Misalkan yang marketplace kan banyak tuh. Ya, betul. Marketplace dari luar tuh. Iya. Kita beli dari Shopee luar atau dari mana kan banyak. Dari Alibaba. Dari Alibaba. Ah, iya. Itu Nah. bisa juga dari Etsy sekarang Iya. lagi rame. Iya. Itu bisa tuh dikirim. Kita biasanya dapat surat tuh Pak. Dapat surat benar. Ya, betul, dari bea cukai. Itu buat konfirmasi. Buat konfirmasi. Betul. Nah, bahwa ada barang masuk nih buat Ya. kita. Ada barang masuk Ya. buat kita. Jadi barang itu ini untuk apa namanya? Dikasih tahu bahwa udah dateng. Ya. Terus biasanya dimintain NPWP tuh ya. Dimintain. Dimintain. Oke, nanti kita bayar. Bayar. Nah, ada account-nya. Ada. Nah, langsung nanti dianterin ke tempat Cek kita. ini udah pengalaman ya? Pernah Pak. pernah Pak. Jadi kita membeli Iya. sesuatu, terus dikirimin surat, ya udah harus bayar bea cukainya. Dia minta NPWP, ya udah. Iya. Itu namanya barang kiriman. Ah. Jadi kalau barang kiriman tuh sampai $3, Cek. Oh, sampai $3 Maksimal aja. $3 Sampai aja. $3 Jadi kalau aja. lewat $3, ya mau nggak mau harus bayar. Dan Ah. bayarnya keseluruhan ya, nggak ada pengurangan kalau ini. Oh ya. Misalkan ternyata barangnya $10 yang bayar. Itu tidak ada item yang free atau ada nggak? Atau semua harus bayar? Kalau free itu ada barang-barang tertentu aja, kayak buku Buku. pelajaran itu free. Free, Yang oke. kayak gitu free. Atau misalkan yang dibawa pun, yang dibawa kayak piala,
hasil lomba itu free juga, itu nggak free ada, juga nggak ada. ya. Oke. Ya. Hadiah-hadiah yang kayak Hadiah-hadiah. gitu ya. Ya. Mungkin habis bertanding Betul. atlet Indonesia bawa Ya. medali emas. Benar, Ya benar. mungkin nilainya mahal ya, lebih dari Ya. $500. Tapi ya itu nggak Benar. kena cukai juga. Ya, kalau biaya masuknya Biaya masuk itu nggak kena biaya masuk. Biaya bukan masuknya cukai ya. flat 10%. Flat 10%. Flat 10%. Oh iya. Nah itu kalau yang kita kan kalau masuk di bandara itu kan ada jalur yang kita harus declare. Ya. Itu ada yang Ada. nggak perlu kita declare. Itu membedakannya gimana? Kita harus masuk declare atau nggak declare Ya. itu gimana Pak? Kita pakainya kalau sekarang udah pakai ECD namanya. Ya. Itu custom declaration, cuma Ya, namanya ECD elektronik. Custom declaration Itu di HP. ya. Itu cara ngelihatnya kalau misalkan ada barang bawaan kita yang di atas 500, kita udah tahu nih. Nah, Oh, kita udah beli lebih dari 500. ya, Declare aja di situ. ya. Atau bawa HP. Oh ya, Bawa HP, HP, betul. yang misalkan iPhone nih yang baru iPhone keluar yang baru keluar nih. dari Ya, luar. dari Di luar sini nggak negeri. ada. Di sini Itu bisa belum bawa ada. aja. Bawa. Itu termasuk yang perlu dideklar juga. Iya, sebenarnya sederhana ya Pak ya. Sederhana Selama sudah. kita ikuti aturan yang Iya. sudah ditetapkan oleh Bea Cukai, simple ya Simple. sekarang ya, simple. Orang kan biasanya udah ketakutan duluan. Iya, Kalau betul. lihat bea cukai, oh udah takut padahal enggak. Ah. Kalau misalkan kita tahu aturannya, Iya, tahu iya. tata caranya itu Iya. aman cek sebenarnya. Oh Cek. gitu ya. Iya. Oh iya, oke. Iya. Baik. Gini Pak, Ya. masalah barang bawaan luar negeri, oke. Nah sekarang koordinasinya nih antara Bea Cukai dengan kalau menemukan barang-barang yang ilegal atau apa itu, apakah Bea Cukai langsung menindaklanjuti atau harus lapor ke polisian atau gimana gitu? Oh, iya. Kalau untuk tindakan kita rutin ya sebenarnya. Kita rutin pasti kita namanya operasi pasar. Ya. Jadi operasi pasar itu sekarang dulu namanya kita gempur rokok ilegal. Ya. Jadi masif di seluruh Indonesia. Bea Cukai masif gempur rokok ilegal. Sekarang namanya operasi gurita. Operasi gurita. Iya. Jadi istilahnya biar menyeluruh. Oh iya. Kayak gurita lah menyeluruh. Ya. Itu rutin. Oh. Hampir tiap minggu pasti ada, dan di Bea Cukai Pangkal Pinang sendiri ke seluruh Pulau Bangka. Dan masih ada, memang masih ada beberapa temuan juga masih. Iya. Ya, kalau semakin banyak yang ilegal seperti itu yang beredar di Iya. masyarakat, itu dampaknya untuk perekonomian kita itu seperti apa itu? Ya jelas kalau ilegal kan nggak bayar cukai, Nggak bayar cukai nggak bayar ya? pajak lah Nggak bayar istilahnya. pajak ya? Padahal Itu menurunkan pendapatan negara. menurunkan pendapatan negara yang pasti. Target Bea Cukai dari Menteri Keuangan Target bea tidak cukai tercapai. bisa jadi. Dan itu kan cukai itu atau pajak itu kan bisa buat ini pembangunan sebenarnya. Betul. Bisa bangun sekolah, bisa bangun rumah sakit, lah, Iya, banyak lah. banyak ya. Banyak. Berarti memang dari selain kalau dari Departemen Keuangan ini dari pajak, Iya betul. cukai dan bea masuk itu membantu untuk pendapatan benar. negara. Apalagi kan namanya rokok ilegal ya Cek. Aha. Takutnya pabriknya nggak jelas, Ya. perusahaannya nggak jelas, pabriknya nggak jelas. Takutnya malah bisa bahaya ke kesehatan. Ya, Tentu nggak betul. jelas. Iya, betul. Kalau yang ada pita cukai udah pasti itu jelas. Iya. Perusahaannya udah Iya, jelas. sekarang ini kan banyak apa tuh ya? Apa vape ya? Nah, Ya, itu kan bener. saya juga nggak tahu itu diproduksi di mana, kandungannya apa, itu bagaimana itu? Yang vape ya, Ya. vape itu sebenarnya sama kayak kita anggap sebagai hasil tembakau juga Cek. Masuk Jadi hasil tembakau, Hasil tembakau. cuman dia masuknya ke HPTL kalau istilahnya. HPTL? Hasil pengolahan tembakau lainnya. Oh, HPTL. HPTL kita Oh, sebutnya, dan iya. itu sama kena cukai juga Cek. Sama juga. Cuman kenanya bukan di vape-nya itu ya. Bukan, tapi di liquidnya. Oh, liquidnya yang kena. Liquidnya yang Ya, kena. kalau vape-nya ke alatnya. Ya alatnya, kalau Ah. vape kan toolsnya aja. Liquidnya itu yang kena. Dan itu juga harus ada ini, pita cukainya juga sama. Oke. Jadi kalau lihat ke toko-toko vape kan di sini banyak juga tuh. Ya. Itu cek aja. Cara lihat ilegal atau nggak ilegal ya ada itunya pita Oh, cukainya. itu bisa langsung cek Betul, seperti itu. bisa langsung cek. Ini, Pak. Nah ini legal, ini udah jelas nih. Oh, udah jelas legal Ini ya. udah legal. Ada Ini. ada pitanya Nah, ya. pita cukainya ini. Oh, pita cukai. Oh, ya. Ini. Nah, Ini yang pita cukai ini nih, sahabat ngopi. Kalau ini vape ini legal, itu di sini ada pita cukainya kelihatan. Kebetulan ada yang nge-vape rupanya ya di sini. Oh iya, ada yang Saya di kebetulan sini. enggak soalnya Cek. Oh gitu ya. Iya, Oh. merokok pun saya enggak Cek. Waduh, hidup sehat ya Pak ya. Dulu saya perokok berat Cek. Dulu. Oh, dulu. Nah sekarang tokonya udah enggak, berhenti, sisa beratnya aja. Gak apa-apa Pak. Nanti olahraga. Iya. Oke. Nah sekarang kalau di Bea Cukai sendiri, mereka punya nggak? Kan sekarang ini teknologi udah canggih nih Pak. Ya. Alat atau sesuatu yang sifatnya apa X-ray atau apa Oh, untuk memindah ya. yang kayak gini-gini nih bisa Ada.
Kalau di bandara sini kita ada X-ray. Oke. Ada. Cuman bandaranya bandara internasional ya. Ya, kalau ini kan enggak. Bandara Pati Amir belum, Semoga Pak. aja nanti kalau internasional Mudah-mudahan ada bea cukai di sini. Pak, ada bea cukai di sini. Oh, mantap banget itu. Iya. Itu saya harapkan banget ya kalau ada penerbangan Iya. dari luar negeri langsung bisa ke Betul. Bangka Belitung ya. Ya, itu ada X-ray juga, itu Ya. bisa ngeliat tuh. Jadi dalamnya ada apa, koper masuk, dalamnya ada apa, bahaya atau enggak itu bisa ngecek. Bisa kelihatan. Dari X-ray aja. Dari X-ray. Ah. Terus ada juga untuk pengawasan, Cek. Malah di beberapa kantor itu udah pakai drone kita. Jadi pengawasan laut itu udah pakai Ya. drone di atas. Iya. Kan pakai drone. Karena masuk barang ilegal gitu biasanya melalui pelabuhan yang bukan resmi ya. Nah, ternyata pasti bukan resmi. Ah. Jadi konsepnya itu bagus, Cek. Buat ini ya, buat menghindari penyelundupan. Konsep undang-undangnya itu menurut saya bagus benar Iya. yang bikin. Jadi dia itu prinsipnya kalau ada barang masuk nggak dilaporin di kantor bea cukai itu dianggap penyelundupan. Dan pelabuhan pun ditunjuk. Pelabuhan ini aja yang boleh dimasukin barang impor. Kalau pelabuhan lain kalau misalkan dimasukin itu dianggap ilegal. Oh, seperti itu. Oh, ada aturan seperti Konsepnya itu. kayak gitu. Oh. Soalnya kan Indonesia itu negara kepulauan ya, Cek, ya. Ya, betul. Totalnya kira-kira 17 ribuan. Ya, 17 ribu benar. pulau. Ah. Pegawai bea cukai itu 17 ribuan juga. Aha. Jadi baru ideal itu satu pulau ditempatin satu orang bea cukai. Tapi kan nggak mungkin. Nggak mungkin banyak begitu. Nggak Karena mungkin. bea cukainya jadi banyak banget Iya, gitu nggak ya. mungkin kan satu orang satu pulau nggak mungkin. Ya, nah, Makanya jadi- dikasih konsep aturan kayak gitu. Hmm. Kalau dia nggak lapor ke bea cukai, nanti dibongkar di mana aja itu namanya ilegal. Oh, gitu. Jadi kalau barang misalnya dari luar negeri itu harus jelas ini datangnya jelas dari mana. dari mana, Pelabuhan yang mana. Harus dilaporin ke bea cukai. Ada dilaporin ke bea cukai. atau Kalau nggak belum? dilaporin, udah pasti ilegal. Oh, gitu. Kalau mau bongkar di tempat lain selain pelabuhan yang tunjuk, di sini kan pangkal balam ya, Cek, Ya, Itu yang pangkal balam, ditunjuk. ya, ditunjuk. Itu boleh. Boleh. Cuman izin dulu ke bea cukai. Saya Oh. mau bongkarin di sini loh. Ya, ini barangnya. Itu boleh. Boleh. Oh, yang penting bayar aja Bayar aja. ininya, bea masuknya. Iya. Aman habis Aman. itu ya. Oh, oke. Terus yang teknologi ini juga, Cek. Ya, teknologi ya. Yang ini kita punya alat ya. Maksudnya gimana, Ada Pak? alat buat sistem. Oh, pakai Ada. ya, oh ya. Ini juga bisa di track nih. Kalau kita scan itu bisa Ya. di track. Oh ini dari perusahaan mana? Oh, ini terdaftar atau datanya enggak? terdaftar Ada, semua ada. jelas, semua gitu. Oh, di Ini ada bea alat cukainya khususnya. itu ada. Ada alat khusus Oke. juga, Cek. Cek, Ya. yang nanya sebenarnya, ini filosofi kasih ini apa, Cek, biasanya? Dulu, kenapa tungtau khasnya itu ada ininya? Oh ya, semprong ini kan makanan tradisional Iya, Bangka ya. Ini kita produksi sendiri nih. Oh ininya, Iya, semprongnya produksi sendiri. Silakan. enak emang. Heeh. Ini, Cek, kalau misalkan tungtau punya produk sendiri yang bisa ekspor, boleh, Cek. Oh iya. Iya. Siapa tahu nanti mau merambah ke ekspor gitu, kopinya atau apanya, bisa. Ya. Biasanya itu dicelup, Pak. Oh, sama iya. kopinya gitu. Baru di Baru di Kayaknya bangun pagi Ya. nah, itu kan orang biasa ngopi tuh. kadang sarapan ini sama semprong aja udah cukup kayaknya. Iya, Udah sebenarnya. lumayan. Iya. Iya, buat yang berlebih deh. Buat yang berlebih. Oh ya ini, Ini ya? ada mereknya. Merek Dilap dulu ya, tungtaunya. dilap dulu. Ya, Iya, iya. iya. Oke, nah, Iya. Pak, ada nggak list tarif bea masuk atau barang-barang itu yang mungkin bisa Ada. kita akses gitu loh, biar Ada, kita ada. tahu. Kode kita itu ada namanya HS code. Itu HS code. HS code itu berlaku internasional, Cek. Jadi Aha. tiap produk nih, kayak ini gelas, Ya. itu ada HS code-nya masing-masing. Gelas, laptop, iPad gitu. Oh ya. Itu semua ada HS code. Nah, tiap HS code itu bisa nentuin ini tarifnya berapa. Itu beda-beda, Cek, soalnya. Tarifnya berapa, terus nanti bisa kelihatan juga dia perlu izin atau enggak, itu semua dari HS code. Kalau mau ngecek bisa ke INSW. INSW. Apa tuh, Pak? Indonesia National Single Window. Indonesia National Single Window. Iya. Itu tinggal cek di situ, nanti kelihatan tuh HS code-nya berapa. Tinggal sebut aja, misalkan di situ tulis laptop, nanti muncul HS code-nya. Oh gitu. Berapa tarifnya yang kita harus Tarifnya bayar? termasuk berapa. Oh gitu. Terus dia perlu izin masuk atau enggak ada. Oh ini jelas ada izin, harus wajib. Oh gitu. Oh jadi sebenarnya tuh sangat transparan ya. Cuman Transparan. kita tinggal akses. Sekarang kan Tinggal udah akses aja. zaman digital. Betul. Kita tinggal lihat. Oh kalau memang masih
apa namanya tarifnya oke apa Iya. gitu ya, ya Bisa mau kelihatan. ya kita declare aja. Kita bisa ngira-ngira juga, Hmm. kita beli segini nih, Iya. terus biaya masuknya segini, Iya. tambah PPN segini itu bisa kelihatan. Ya, Jadi kita bisa ya. ngira-ngira lah Ya, berapa jadi kira-kira nanti gitu pajaknya. Ya. Oke. Zaman sekarang gampang, Cek. Hmm. Kalau zaman dulu saya pas masih kuliah ya, high school itu ngeliatnya di buku gede segitu. Biasanya kalau buat bantal pun enak tuh buat tidur. Saking gedenya, waduh gitu. Oh, iya. Barang apa? Oh, saya cari gitu. Sekarang gampang Udah kayak langsung. kamus ya. Iya, udah kayak kamus. Sekarang tinggal klik, langsung ketemu. Iya, Gampang iya. lah. Gampang lah sekarang Gampang. ya, semua bisa Sekarang diakses ya. walaupun nanti bingung Hmm. cara ngeceknya, ya tanya aja ke bea cukai. Tanya aja ke bea Itu cukai. paling gampang udah, tanya aja. Oh. Saya mau masukin ini, eskortnya berapa? Biaya pajaknya berapa? Tanya aja langsung. Nah, agak menyimpang dikit Nggak nih apa-apa. Pak ya, saya mau nanya sedikit. Saya pernah membaca juga ada penipuan-penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Nah, itu gimana nih Pak? Ini yang perlu hati-hati. Ya, Saya tahu gak kan saya di penyuluhan ya, Iya. termasuk layanan informasi. iya. Dari tahun ini sama tahun kemarin aja itu ada sekitar, saya lupa jumlah pastinya sekitar hampir 10 orang yang kena tipu. Yang lapor ke kita, itu yang lapor ya. Itu yang lapor ya, Mungkin yang bisa nggak juga ada yang ngelapor mungkin bisa. lebih ya. Ha-ha. Ada sekitar 10-an Nah. yang kena tipu. Ah. Itu modusnya macam-macam, Teh. Modusnya iya. Pertama, biasanya yang barang dikirim tuh. Ya, Barang dikirim, dia beli lewat IG atau lewat Ya, apa gitu. ya, kan. ya. Dia biasanya lewat IG tuh. ya, katanya barangnya udah dikirim. Oh, tahu-tahu ada bea cukai yang telepon. Ya, Bu, barang Anda ketahan katanya. Silakan bayar sekian, Iya. transfer dalam sekian, kalau enggak mau dipenjara. ya, Pasti gitu. ya, Nadanya ngancem, Iya. pasti intimidasi lah. ya, intimidasi sifatnya. Intimidasi. Terus harus saat itu juga harus transfer. Nah, Nah. ya, kalau saat itu juga harus transfer, itu kayaknya udah pasti bukan Udah dari bea cukai. Bukan. Bea cukai nggak mungkin Ya. pakai nomor pribadi, nggak Iya, mungkin. nggak mungkin. Nggak mungkin nomor rekening itu ke nomor rekening pribadi juga nggak mungkin. Kita pakai nomor negara, Iya. pakai modul namanya modul Iya. terima negara, ada MPN. Itu bentuknya itu kode billing. Jadi yang bisa dibayar di ini, Ya, yang di apa namanya di HP pun virtual account virtual itu ya account bisa ada bayar. itu langsung masuknya ke rekening negara. Langsung ke rekening negara. Hmm. Kalau udah minta ke rekening pribadi itu udah pasti penipuan. Oh. Nah, langkahnya yang pertama telepon dulu aja ke orang bea cukai ya. Bisa ke Ada hotline atau ada apa? 1500 225. Oke, 1500 225. Oke, sahabat ngopi. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan atau dihubungi orang yang kira-kira nggak benar atau mau sifatnya menipu, mengaku dari bea cukai, bisa menghubungi hotline Ke 1500 225. Terus Oke, ada tuh iya. yang agak sedih ya. Hmm. Ada yang datang juga lapor. Ya saya sensor namanya. Hmm. Dia datang itu bilangnya punya kenalan sama orang luar, bule. Ya. Bule. Dia Iya. terus mungkin menjalin hubungan asmara. Ah. Tiba-tiba bulenya ngomong, "Oh, saya kirimin uang." Ya. Itu yang pertama. Nanti tolong ditebus ya. Nanti seolah ada orang bea cukai yang telepon. Satu itu. Ah. Kalau enggak, dia pura-pura datang. Si bulenya itu pura-pura datang. "Oh, saya udah di bandara ketahan bea cukai. Katanya kalau mau keluar harus bayar segini. Tolong bantu saya. Tolong bantu saya." Oh. Itu udah jelas penipuan Oh, kita. itu ya love scamming. Yang love scamming. Iya. Ya, namanya kerennya love scamming. Iya. Oh Itu iya, yang jadi bea cukai. mengatasnamakan bea cukai. Mengatasnamakan bea cukai, Padahal berarti. sebenarnya menurut saya, kalau saya kan pernah juga misalnya Iya, masuk iya. barang ya, gampang banget. Mereka cuma kirim atau ada sih pemberitahuan. Iya. Ada barang masuk segini. Nanti kalau mau bayar ini virtual account-nya apa, sudah Benar, tinggal benar. jelas, Jelas, sudah kelihatan. Jelas, kelihatan. Ya, itu pasti bukan penipuan. Iya. Ah. Ya kalau Oke, paling oke. gampang telepon aja langsung orang bea cukainya. Yang Tanya asli aja ya. 1500 225 itu. Oke. Nah, sekarang dari Pak, ini kita berbicara nih soal orang-orang yang bertugas di bea cukai. Iya. Itu semuanya itu dari lulusan dari STAN atau dari mana nih Pak? Ya, Oh. ini kita berbicara soal Iya, iya. profesi nih Iya. yang di bea cukai. Mungkin ada Siapa tahu ada yang berminat teman-temannya ya. yang berminat bekerja di bea cukai. Iya. Siapa tahu. Kalau saya sendiri dari STAN. Dari STAN. Dari STAN. Jadi kalau penerimaan kita banyak. Cuman rata-rata orang bea cukai itu dari STAN. Dari STAN itu memang punya kementerian. Sekarang tapi udah namanya jadi bukan STAN lagi ya. Namanya jadi, aduh saya lupa namanya apa lagi. Pokoknya bukan STAN namanya. bukan- PKN STAN. PKN STAN namanya. Nah, itu Nah itu nanti penempatannya bisa di bea cukai, pajak, pokoknya di Kementerian pokoknya Keuangan. semua urusan administrasi Semua. negara di situ, Semua di nanti situ. penempatan di mana-mana. Dan yang sekarang di STAN itu udah disebar ke kementerian lain. Cuman mayoritas masih di Kementerian Keuangan. Nah itu STAN. Kalau yang lainnya lagi bisa juga lewat ini, lewat umum. Nanti tiba-tiba nih dari kementerian atau dari bea cukai butuh
misalkan butuh sebagai ABK buat di kapal, itu bisa dari umum juga. Nanti lulusan dari pelayaran bisa masuk ke bea cukai dari situ. Atau bisa juga lewat jalur umum kayak sarjana, D3 itu kadang dibuka juga. Bisa juga. Bisa. Cuman relatif lebih jarang daripada wastan. Kalau wastan kan tiap tahun ada tuh. Iya. Tapi masuk stan juga susah loh, Pak. Ya, iya. Iya, Pak. Iya. Ya, tapi rata-rata saya lihat ya memang rata masuknya tuh dari stan. Tapi di Rata-rata. luar stan pun ada, meskipun tidak banyak. Tidak banyak, memang mayoritas dari stan kita. Iya. Kira-kira, ada pesan nggak nih buat sahabat ngopi Tungtau di Ya. OTT dari Bea Cukai? Kalau pesan ini aja yang tadi, pertama kalau nemuin barang-barang ilegal, Ya, rokok ilegal contohnya, kalau misalkan nemuin lapor ke kita ya. dan jangan beli. Oh, jangan beli Iya, barang-barang mereka itu kan sebenarnya yang tidak ada cukainya. Ya, mereka itu bakal terus usahanya lancar terus. Yang ilegal Iya. itu karena ada yang beli. Iya. Coba kalau nggak ada yang beli, kalaupun nemu, biar usahanya yang ilegal itu hilang, laporin ke bea cukai. Oke. Iya. Ya, biar biar kita yang mengambil tindak lanjut. Betul, gitu. nanti kita yang tindak lanjut, kita yang datengin lah. Terus yang buat ini, yang penipuan-penipuan, ya harus waspada. Harus waspada. Harus waspada. Yang Itu- mengatasnamakan Bea Cukai. Betul, yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat yang tadi tuh, kalau misalkan dia udah ngasih nomor rekening yang bukan ke bea cukai, bukan ke negara, Iya, betul. itu tolong jangan ditransfer. Jangan ditransfer. Pastiin Oke. dulu ke bea cukainya. Oke. Ya. Nah. Terus hati-hati juga, biasanya penipuan di lelang juga ada, Cek, maksudnya. Hmm. Di lelang ada, nah itu tolong. Lelang-lelang itu yang resmi itu di lelang.go.id, mau lelang dari bea cukai, lelang dari pemerintahan yang lain. Barang-barang sitaan itu yang Barang-barang dilelang. sitaan Iya. itu kalau resminya ada di lelang.go.id. Kalau Oh. selain dari situ di EG ngakunya Iya. dari lelang, Iya. itu hampir pasti tuh penipuan. Iya. Itu harus hati-hati. Oke. Nah, Nah. lelang itu ada ini Pak, waktunya mungkin setahun berapa kali atau apa Itu gitu? tergantung dari KPKNL kita namanya. Dari lelang.go.id, misalkan kalau sitaan dari bea cukai, Iya. itu kalau udah disita nanti barangnya dikuasai negara dulu. Iya. Nanti barangnya habis dikuasai negara diubah jadi BUMN. Nanti bisa caranya bisa penghapusan. Penghapusannya bisa dengan di apa? Musnahkan, Bisa juga dilelang. Dilelang juga bisa. Nah, kalau yang dilelang nanti yang ngurus waktunya kapan segala macam itu dari KPKNL. Pengumumannya itu di KPKNL lelang.go.id. KPKNL. Ya, itu dari Kementerian Keuangan juga, dari Cek. Kementerian Keuangan Iya. juga yang melelang Mereka yang barang-barang. ngurusin lelangnya. itu. Barang dari kita ya kita serahin ke mereka yang ngurus lelangnya. Untuk urusan lelangnya. Oh iya. Oh itu Terus- juga jadi selain dimusnahkan juga ada Betul. sistem lelang. Terus satu lagi, Cek. Mm-mm. Siapa tahu ada yang mau ekspor, Cek. Ke Ya. UMKM. Iya. Ya silakan datangin kami. Ada pelatihannya Pak? Ada pelatihannya Uh-huh. kita rutin. Kalau misalkan ada produk yang bisa, walaupun nggak ikut pelatihannya, kita bisa datang langsung. Di kita ada namanya klinik ekspor, Cek. Klinik ekspor. Klinik ekspor. Iya. Di Indonesia, seluruh Indonesia ada klinik ekspor. Iya. Tapi di Bea Cukai Pangkal Pinang, klinik ekspornya itu kita tingkatin. Iya. Klinik ekspor jemput bola. Kita bilangnya klinik ekspor jebol, jemput bola. Ya gimana caranya supaya ekspor itu bisa jebol gitu, Cek. Oh gitu, ya. Sahabat ngopi Ya. menarik loh. Ternyata Bea Cukai itu mendukung untuk kita sebagai pengusaha UMKM untuk melakukan ekspor. Betul. Iya, dan dengan memberikan pelatihan gimana caranya supaya lancar ekspornya, tahu tata caranya dan bisa berhasil cepat jebol gitu loh. Betul. Oke, menarik sekali ya, Pak Agung ya. Ya. Oke, nah ini obrolan kita ini udah cukup panjang. Kalau misalnya kita sedikit refreshing nih, cerita Ya. soal kopi nih. Hobi ngopi juga? Hobi. Hobi ngopi juga. Biasanya ngopi di Tungtau yang di? Di Gabek. Oh di Gapek. Udah pasti saya di Gabek. Oh di Gapek, Kalau karena ngopi. deket kantor. Kan deket kantor. Bea Cukai di itu ya di Iya. Pangkal Balam ya? Pangkal Balam. Pangkal Balam. Kan Oh. kantor kita di Pangkal Balam. Biasanya kita ngopi bareng ini kok yang lain. Kayak orang karantina. Kadang sama teman angkasa pura juga ada yang ngopi di sana sebelum Ya, berangkat. gitu. Ya. Ya sama instansi daerah situ kadang ngopinya di situ juga. Oh, ya. Itu kalau kopinya nih kita Ya. mau ekspor nih nanti tuh bisa dong dibantu ya. Bisa, Cek. Oke. Datangin bea cukai atau kita yang datang ke sana juga bisa. Kita lihat produknya. Kita lihat produk ya. Kalau misalkan belum dapat bayar ya kita coba cariin bayarnya. Bisa juga. Ya, ini meningkatkan UMKM Betul, ya. betul. Oke. Ada berapa UMKM yang udah ekspor, Cek? Di sini? Bangka Belitung? Iya. Ada.
Kalau kopi memang belum dari Bangka Belitung ya. Tapi dari tempat lain kan banyak tuh yang udah ekspor. Siapa tahu nanti kedepannya dari Bangka Belitung bisa ekspor sendiri kopi. Menarik Pak, menarik Pak. Iya. Iya. Oke, baik sahabat ngopi. Hari ini kita udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Agung Hermawan dari Bea Cukal Pangkal Pinang. Banyak pengetahuan yang kita sudah dapatkan. Saya ucapkan terima kasih Sama-sama. Pak Agung Sama-sama. atas kesediaan waktunya hadir di Tungtau Bandara Depati Amir. Ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan obrolan kita pagi ini memberikan manfaat untuk Bangka Belitung, untuk teman-teman yang sahabat ngopi kita. Mungkin kita tutup dulu acara kita, oke? Sampai ketemu di acara OTT berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Selamat siang dan sampai jumpa di OTT.